Halo semuanya, masih bersama Bu Retno. Kali ini kita akan belajar beberapa metode untuk memisahkan mixed cost menjadi fixed cost dan variable cost. Sebagaimana kamu ketahui bahwa beberapa cost itu kan mixed cost ya. Jadi ada kandungan fixed cost-nya, ada kandungan variable cost-nya. Nah, contoh yang ada di depan Anda ini adalah material handling cost yang merupakan campuran dari dua komponen fixed cost dan variable cost. Nah, di sini diketahui material handling cost-nya tahun 2021 dan cost driver-nya berupa number of moves, berapa kali move-nya gitu ya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan untuk memisahkan antara mana yang fixed cost, mana yang variable cost, pertama-tama kalian pasti tahu dulu ya persamaan dari total cost ini. Total cost itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, variable cost ini didapat dari mana? Dari variable rate dikali unit outputnya. Nah, kalau kita singkat, persamaannya ini menjadi TC sama dengan FC plus VR dikali Q, quantity, unit output, gitu ya. Nah, namanya aja metode high-low. Yang pertama-tama kita akan memisahkan fixed cost dan variable cost based on high-low method. Namanya aja high-low, berarti kita akan mencari titik high dan titik low. Nah, yang perlu kalian ingat, yang dicari titik high dan low-nya adalah berdasarkan quantity-nya, number of move-nya. Oke, jadi sekarang silahkan mata kalian tertuju di number of moves ini, cari titik tertinggi dan cari titik terendah unit outputnya. Ternyata titik tertinggi di bulan Mei, gini, dan titik terendah di bulan Januari, gitu ya. Berarti nanti data yang akan kita pakai itu adalah data based on titik tertinggi dan titik terendah based on outputnya. Ingat, based on output, bukan titik tertinggi dan titik terendah based on cost ya. Jadi yang dilihat titik tertinggi dan titik terendah di outputnya. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai data, gitu. Nah, lalu pertama-tama kita akan menghitung variable rate-nya dulu. Variable rate itu didapat dari mana? Gitu. Rumusnya adalah high point cost dikurangi low point cost. Jadi di sini ini cost-nya yang paling high adalah 7.500 dikurangi 2.000 dibagi high point output 500 dikurangi low point output 200. Oke, kita hitung ya. Berarti di sini adalah 7.500 dikurangi 7.500 dikurangi 2.000 karena low. Gitu. High cost dikurangi low cost dibagi dengan high point output 500 dikurangi 100. Oke, ketemunya berapa? Ketemunya adalah 13,75. Oke, jadi di sini variable rate-nya sudah ketemu ya, 13,75. Nah, setelah variable rate ketemu, step yang berikutnya adalah kita mencari fixed cost-nya. Nah, mencari fixed cost ini bisa dua cara. Kita pakai total cost di titik tertinggi atau di total cost di titik terendah. Terserah, nanti hasilnya sama aja. Oke, kita pakai yang high cost ya, yang total cost at high point. Yang total cost at high point itu kan di 7.500 ya. Berarti di sini 7.500 dikurangi variable rate-nya 13,75 dikali dengan quantity di high point itu kan 500 ya. Berarti di sini dikali 500. Oke, ketemunya berapa? 625. Nah, ketemulah fixed cost-nya dari data ini adalah 625. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan dia
ke persamaan total cost. Jadi persamaan total cost kan TC sama dengan FC plus VR kali Q. Nah, FC-nya kan di sini 625 ditambah variabel cost-nya adalah 13,75 Q. Mana Q? Nah, tara, ketemu. Ini persamaannya. Nah, lalu kalian bertanya gitu, loh Bu, ini apa gunanya persamaan ini? Kita udah tahu fixed cost-nya, kita sudah tahu variable rate-nya, terus kita sudah masukkan ke persamaan. Lalu apa gunanya? Salah satu fungsinya persamaan ini adalah kita untuk memprediksi bulan-bulan berikutnya. Nah, nih misalnya ya, di bulan November, kalian prediksi bahwa number of move-nya dari material handling ini adalah sejumlah 350. Jadi 350 number of move gitu ya. Lalu kira-kira berapa anggaran yang akan kamu sediakan untuk material handling ini, gitu kan? Ya sudah, masukkan saja di sini TC sama dengan, berarti di sini 625 ditambah 13,75 dikali Q-nya adalah 350 ya. Gini. Nah, itu dia. 5.437,5. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira nih di bulan November, cost yang akan kamu keluarkan untuk material handling adalah sekian gitu. Jadi salah satu fungsinya persamaan ini adalah untuk memprediksi cost ya. Jadi perusahaan bisa merencanakan anggaran untuk di bulan November terkait material handling adalah sekian gitu. Sampai sini dipahamin? Oke. Lalu ini juga bisa berfungsi untuk memprediksi total cost di tahun 2022 gitu ya. Ini kan data tahun 2021 ya. Based on data tahun 2021 dengan metode high-low method terbentuk persamaan ini. Lalu bagaimana dengan tahun 2022? Kira-kira berapa anggaran yang harus disiapkan perusahaan untuk material handling cost gitu ya. Nah, misalnya perusahaan di tahun 2022 merencanakan number of move-nya itu 6.500. Oke, berarti yang kita cari dulu itu adalah variable cost-nya. Nah, variable cost-nya didapat dari mana? Dari variable rate kali quantity. Variable rate-nya adalah 13,75 dikali ini ya. Nah, ketemulah ini. Variable cost-nya 89375. Nah, lalu fixed cost-nya berapa? Nah, ini kan asumsinya untuk 1 tahun. Kan ya. Kalau 1 tahun kan tadi ini persamaannya yang 625 ini kan untuk per bulan nih. 625. Oke, berarti ini kali 12. Gini. Nah, ketemulah fixed cost selama 1 tahun di 7.500, berarti ya udah tinggal, berarti total cost-nya adalah tinggal ditambah ya, ini ditambah dengan ini. Ini by the way angkanya banyak banget ya, 6.500, padahal kalau kita lihat di tahun 2021 berapa, coba kita lihat, kita sum. Padahal cuma 2.950. Oke, nggak apa-apa, ini kan cuma contoh aja ya. Cuma contoh, misalnya ini kita ganti deh tahun 2022 di 3.000 aja. Nah, kira-kira segini.
Kira-kira kalau misalnya tahun 2022 kita akan number of move-nya 3000, berarti total cost-nya adalah segitu, 48.750. Ini untuk 1 tahun. Oke, jelas untuk metode high low? Kita ke metode berikutnya.